Baik, mulai. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man walah wa ba'du. Ya, sekarang kita melanjutkan pembahasan kitab Tauhid bab Maja'a fi Sihri di halaman 26 setelah bab atau poin al-hikmatu min tahrimi sihri. Ya. Ada yang bawa itu enggak? Isi pulpen? Enggak ada, baik. Kita pakai ini aja bisa. Oke. Ya. Bagi yang enggak berangkat, khususnya di kelas, Ustadz tidak mau pusing-pusing. Yang jelas ujian besok hari Selasa, pelajaran tauhid, ini didengerin yang melihat video ini. Semua kelas 2 SMP. Besok jam 8 sampai jam 11 soalnya full bahasa Arab. Full gundul. Full tanpa terjemahan. Paham nggak paham itu terserah antum. Akan kelihatan nanti. Yang nilai 0, nilai 1, nilai 2, do, re, mi, fa, sol, la, si, do kelihatan nanti pokoknya. Nilainya pasti ini. Yang rajin nggak rajin kelihatan. Ya, karena dalam bahasa Indonesia apa? Antum sudah paham, sudah enak. Ya, sekarang kita paksakan, nah, khusus sudah mulai semester ini dipaksakan dengan kitab asli. Ya, antum sekarang bisa mengharokati ya di kitab antum, silakan boleh. Tapi nanti soalnya tetap bergundul tanpa harokat. Baik. Kemudian lihat yang Ustaz tunjuk, haddu as-sahir. Sekarang nyampe sini kita. Haddu sahiri, hukuman bagi penyihir. Ada yang punya pulpen nggak dipakai? Afik, tolong itu, pensil atau pulpen itu. Udah itu aja, antum pakai. Dan untuk nunjuk aja. Baik, lihat. Haddus sahir. Hukuman bagi seorang penyihir. Haddu as-sahiri al-qatlu. Haddus sahiri al-qatlu. Hukuman bagi penyihir adalah al-qatlu, dibunuh. Ini hukum asalnya ya di dalam Islam. Ketika kondisi sebuah negara sudah Islami, ini bisa dilaksanakan oleh pemerintah. Awas, masalah pembunuhan hanya boleh pemerintah yang mengerjakannya. Nah, tidak boleh antum. Awas, jangan praktek sendiri. Datang ke rumah tukang sihir, itu tukang sihir tuh, bakar rumahnya, oleh dibilang. Enggak boleh. Ya. Enggak boleh, akan mengingkari kemungkaran dengan kemungkaran yang lebih besar. Dan tidak ada ulama yang mengajari seperti ini. Ya, bukan masyarakat yang menghukumi tukang sihir. Bukan ulama juga yang membakar mereka, bukan. Tapi pemerintah. Ini adalah tugas waliul amri. Dan khususnya dilaksanakan di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu an. Paham? Awas, masalah bunuh-bunuhan ketika ditulis di Quran dan di Sunnah, antum jangan praktek. Ya, antum jangan praktek kecuali tanya orang yang paham. Ya, diimani wajib di hati nam. Ya, pengingkaran mungkar yang paling wajib adalah fil qalb, di hati. Nah, kemudian pelaksanaannya, amalannya, antum harus benar-benar menjadi orang faqih dan terus belajar. Jangan berhenti di situ. Ya, terkadang kita memang bisa melaksanakannya, merubahnya, dan kita dosa. Ya, misal kita dengan adik kecil kita, bisa antum melarang dia untuk tidak merokok, bisa antum melarang dia untuk tidak mencuri, bisa antum melarang dia untuk tidak berbohong, bisa antum melarang dia untuk tidak berbuat yang tidak norma atau tidak sesuai syariat dan seterusnya. Ini adik kecil antum, yang antum tanggung jawab misal, atau antum jadi bapak ke anak antum, atau antum seorang suami ke istri antum.
Atau antum serang guru ke murid antum, tapi ada batas-batasnya. Ya, atau antum ketua RT ke anggota antum, atau antum ketua RW ke anggota RT antum, dan seterusnya sampai ke presiden. Ya, awas, kaidah kita jangan mengingkari kemungkaran dengan kemungkaran yang lebih besar. Antum ingin melaksanakan bunuh tukang sihir. Ya, antum membunuh tukang, hukumannya apa Ustaz? Dibunuh tukang sihir. Tukang sihir apa? Dukun santet misal. Alhamdulillah. Antum bunuh, antum dipenjara. Bahkan bisa dibunuh oleh pemerintah itu jika pembunuhannya terencana dan seterusnya, atau hukuman seumur hidup. Nah, akhirnya antum mendapat kemungkarannya lebih. Atau bahkan nanti orang yang mengajari antum pun ikut kena, dikiranya seperti itu, padahal tidak. Paham ya? Di seluruh kitab-kitab agama, bukan hanya agama Islam, seperti itu. Ini hanya dalam kerangka teori, ya, nadhari, Al-Quran dan Sunnah yang wajib diimani di hati dulu. Pengamalannya bertadarruj, mengingat kondisi dan waktu. Di mana di tempatnya, waktunya mana. Paham? Ustaz-ustaz memberi kajian di masjid, di kelas, dimanapun, antum di YouTube, atau baca Quran sendiri, hadis sendiri, ngeri-ngeri amat Ustaz. Man baddala dinahu faqtuluh. Barang siapa yang mengganti agamanya dibunuh, bunuh dia. Antum bunuh dia langsung? Tidak. Tapi keyakinan antum seperti itu. Itu dia berubah agama dari Islam ke Kristen, dari Islam ke Hindu, dari Islam ke Buddha. Iya, orang itu di sisi hukum Allah wajib dibunuh. Untuk keyakinan kita, di sisi Allah, dalam hukum Allah dia seharusnya sudah dibunuh, kecuali tobat. Paham? Ini ketika Islam sudah sempurna di Madinah, karena sudah ada hukum, ada pemerintahan di Madinah. Ketika di Mekah belum turun ayat-ayat seperti ini. Nah, ketika masih periode Mekah, dakwah Makkiyah, 13 tahun di Mekah, belum turun ayat-ayat hukuman-hukuman, hudud, ayat-ayat hukuman turun di mana? Di Madinah, semuanya ayat-ayat Madaniyah. Ya, ayat-ayat hudud, ayat hukuman, hukuman zina, ya, dengan rajam, hukuman membunuh dengan dibunuh dan seterusnya. Ini adalah hukuman-hukuman mencuri dengan dipotong. Ini hukuman ketika kaum muslimin sudah kuat, sudah mendirikan negaranya dan cocok dan masyarakatnya ya, sudah Islami, sehingga tegak daulah Islam, maka hukum hudud pemerintah berhak melaksanakannya. Dan memang itu yang terbaik dan itu wajib. Jika tidak, masih ada hukuman nanti di akhirat. Ya, seorang pencuri yang belum bertobat sampai terakhirnya, kemudian dia meninggal, ya, Allah akan berurusan dengannya. Kalau dia sudah dipotong di dunia, sudah tidak ada urusan lagi. Ya, seorang pezina yang belum muhsan 100 kali dicambuk di dunia sudah dihapus oleh Allah. Kalau dia tobat, udah nggak diurusin lagi di akhirat nanti. Nah, dan seterusnya, pembunuh yang nggak sengaja membayar 100 onta dan seterusnya, sudah beres. Itu hukuman hudud di dunia. Untuk itu, ya, alasan hukuman hudud untuk maslahat ke situ, ya, bukan ke yang lain. Maka kalau maslahat itu tercabut, kita melaksanakan hukuman ini di negeri ini atau menyendiri, ya, sebuah desa menyendiri melaksanakan hukuman Islam sehingga membuat negara mengerahkan tentaranya, akhirnya desa itu dibumi hanguskan atau dicabut atau ditangkapi ulamanya. Nah, ini ingkarnya lebih besar, mungkarnya lebih besar daripada melaksanakan hanya karena hukuman cambuk tadi. Kecuali di Aceh kan memang khusus dari pemerintah. Aceh antum ketangkap di zina di hotel, dicambuk 100 kali. Ya cuma masih kurang juga. Sudah menikah harusnya bukan cambukan doang, sudah menikah harusnya dirajam semati. Tapi setidaknya ada 100. Khusus Aceh. Ada undang-undang khusus buat Nangro Aceh Darussalam. Nah, ini pembukaan. Kalimat-kalimat nadhariyah di sini, kalimat teoritis di kitab, awas pelaksanaan di lapangan. Ini hanya menjadi, bukan ini hanya, ini adalah akidah kita di hati. Ya, ini adalah akidah kita di hati yang wajib kita imani, kita yakini. Begitulah Ahlussunnah wal Jamaah memasukkan teori-teori ini ke dalam hati. Mereka meresapinya dan siap setiap saat melaksanakannya ketika kondisi dan waktunya memungkinkan. Dan dia selalu bercita-cita dan sangat berkeinginan untuk mewujudkan ini semua. Ya, bukan kerangka teoritis.
bukan yang kerangka teoritis. Sangat mengharapkan kondisi sebuah negara Islami dengan hukum-hukum Allah ditegakkan sehingga nyawa begitu dihargai. Jangan sampai pembunuh 10 orang hanya dihukum 10 tahun, dibebaskan, bunuh lagi dan seterusnya. Yang ada selesai hukum Allah yang paling bijaksana. Kalau mau teliti-telitian, ini bukan masalah radikal-radikalan, bukan masalah saling menyalahkan, bukan masalah ente orang radikal, ente orang sayap kanan, sayap kiri, apa terserah. Kita mau teliti-telitian, tujuan Anda memenjarakan orang yang dibunuh, yang membunuh apa? Agar membuat dia tobat. Alasan dia, cek coba sekarang para pembunuh-pembunuh seluruh dunia, berapa persen yang tobat? Jujur antum, yang membuat hukum-hukum seperti ini di seluruh dunia, bukan cuma Indonesia, di seluruh dunia. Ya, penjahat yang sudah dipenjara karena membunuh keluar, bunuh lagi nggak rata-rata? Tangannya mudah lagi bunuh lagi. Jujur ini. Ini Facebook semua bisa lihat, teman-teman anak semuanya. Ya, mana yang lebih baik? Ya? Secara penelitian, secara jujur-jujuran, setiap negara ada hukuman mati, kecuali beberapa 1-2. Seperti kemarin Selandia Baru nggak ada hukuman mati, walaupun bunuh 100 orang nggak bakal dihukum mati bisa. Amerika ada setrum. Ya, yang berencana direncanakan ada hukuman matinya ujungnya ini. Indonesia juga ada tembak di tempat, regu tembak-nembak. Dimanapun ada hukuman mati ternyata sebenarnya. Cuman kadar mana yang harus segera dibunuh orang yang melakukan pembunuhan, Allah yang paling paham. Karena Dialah yang menciptakan kita untuk memutus rantai ini. Ya, maka orang yang membunuh dengan sengaja, maka dia pun di tempat terbuka setelah sholat Jumat seluruh masyarakat melihat, ditembak atau dipenggal sesuai dia membunuhnya, atau ketika si orang pezina dirajam sampai meninggal, atau kalau dia belum menikah dicambuk sekali, kalau dia pencuri potong tangan kirinya mafsolnya ini di depan seluruh manusia, biar inilah orang pencuri, potong. Kalau sudah 5 dirham udah nisab, inilah pembunuh, inilah pemakan riba misal, inilah hukuman seterusnya. Setelah itu kecil, maka kita sedikit sekali mendengar di zaman Umar bin Khattab dan seterusnya riwayat seperti, kalau kita diriwayatkan negeri ini sekarang, riwayatnya diambil kejahatannya, alhamdulillah, begitu banyaknya. Ya, begitu banyaknya. Orang merkosa cuma di penjara 2 tahun, astagfirullah, 5 tahun. Ya, merkosa anaknya, merkosa tangganya, merkosa orang, dan dia sudah berkali-kali seperti itu. Itu aja hukumnya. Di penjara dikasih makan, keluar malah orang pada takut tambah, ada mantan penjaranya, malah bangga dia. Ya, semoga Allah meluruskan seluruh para hakim di seluruh dunia, agar pembunuhan, kejahatan semakin berkurang. Yang nggak mungkin nggak ada. Pasti ada, karena Allah berfirman, wa ja'alna fi kulli qaryatin akabira mujrimiha. Dan kami jadikan di setiap daerah qaryah orang-orang mujrimnya, penjahatnya. Pasti ada, dan selalu ada, dan harus ada secara kauniyah. Dan ini kita hidup di negeri bumi ini hanya sementara untuk imtihan. Untuk imtihan ujian. Ingat, Adam alaihissalam dan ibunda kita Hawa alaihissalam diturunkan di sini bukan untuk dimuliakan di sini, awas. Karena memakan buah larangan, ditelanjangi oleh Allah cahayanya, hanya memakai warakah, hanya memakai daun surga. Begitu malunya di depan seluruh malaikat. Diturunkan dan menjadi haid Hawa waktu itu. Kalau di surga nggak ada haid antum sudah, perempuan. Laki-laki juga sudah nggak beringus dan semuanya. Makanya orang yang hidup di bumi ini ingat-ingat terus, ini adalah darul imtihan, ini adalah rumah ujian, bukan darul baqa, bukan tempat untuk menetap. Darul imtihan, darul ubur, tempat lewat, tempat ujian saja. Lanjut. Li'idhami kabiratis sihri wa syarriha 'alal mujtama'i. Li'idhami,
kabirati as-sihri wa syarriha 'alal mujtama'i. Li'idhami, dikarenakan besarnya kabiratis sihri, besarnya dosa sihir. Dia masuk kabair, kabirah ya, dijamak kabair, termasuk dosa-dosa besar. Ya, begitu besarnya dosa sihir, wasyarriha, dan keburukannya. Ha kembali ke apa? Kabirah, dosa besar. Alal mujtama'i, kepada masyarakat. Al mujtama' masyarakat. Li'idhami kabiratis sihri wa syarriha 'alal mujtama'i, dikarenakan besarnya dosa sihir dan keburukannya kepada masyarakat. Wad dalilu 'ala dzalika, wad dalilu 'ala dzalika, dan dalil atas hal tersebut, dan dalil atas itu ya, dzalika yaitu, biasa antum terjemahan itu saja, cuman dzalika apa maksudnya? Atas rangkuman hal di atas tersebut, yang di atas, bahwa hukuman penyihir adalah dibunuh. Satu dalilnya qaulu Junduba ibni Abdillahi radhiyallahu anhu. Dalil yang pertama ya, al-awwalu qaulu Junduba. Kenapa enggak Jundubu Ustaz? Karena dia mudhafun ilaih, dan Jundub adalah ghairu munsharif. Qaulu Junduba ibni. Kenapa ibni enggak ibna, enggak ibnu? Karena ibni di sini adalah badal dari Jundub atau ataf bayan. Abdillahi mudhaf ilaih dari ibn mudhaf. Radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai beliau. Radhiyallahu anhu adalah jumlah iftiradiyah la mahala lahu minal i'rab. Haddus sahiri darbuhu bis-sayfi. Haddus sahiri darbuhu bis-sayfi. Haddus sahiri darbuhu bis-sayfi. Lihat, ulangi ya. Qaulu Junduba ibni Abdillahi radhiyallahu anhu. Haddu as-sahiri darbuhu bis-sayfi. Haddu, hukuman as-sahiri, penyihir. Darbuhu, darbu tahu kan, memukul. Hu kembali ke sahir, memukulnya. Darbu memukul si penyihir. Bis-sayfi, bi dengan as-sayfi, pedang. Awas, ini bukan dipraktekkan sekarang. Anak ingatkan ke antum, ini hukum asalnya ya, hukum asalnya, dan yang mengerjakannya adalah pemerintah, bukan antum, pemerintah. Ini adalah menjadikan keyakinan dan akidah kita. Haddus sahiri darbuhu bis-sayfi ya. Hukuman penyihir adalah memukulnya dengan pedang, maksudnya membunuhnya. Atsani, ma warada an Umar radhiyallahu anhu
annahu kataba ila ummalihi an uqtulu kulla sahirin wa sahiratin ma warada an Umara radhiyallahu anhu annahu kataba ila ummalihi an uqtulu, bacanya aniqtulu ya, sebenarnya adalah an uqtulu, annya tetap harfu masdarin mabniyun ala sukun wa hurrika bil kasri liltiqa'is sakinaini, bacanya adalah aniqtulu kulla sahirin wa sahiratin, kulla sahirin wa sahiratin. Kita terjemahkan, ma apa-apa, warada yang ada, yang warid, apa-apa yang warid, yang ada, yang berasal, atau terserah terjemahannya, semakna itulah, apa-apa yang berasal an Umar, dari Umar radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, annahu, bahwa dia, kataba, telah menulis, ila, kepada, ummalihi, pegawai-pegawainya. Pegawai-pegawainya adalah berarti para gubernurnya, para bawahan Umar secara umum di seluruh negeri. An uqtulu ay aniqtulu, agar bunuhlah kalian, kalian semua bunuhlah, agar bunuhlah, aniqtulu, agar bunuhlah, ini perintah dari Umar kepada para pegawainya, kulla, seluruh, sahirin, penyihir laki-laki, wasahiratin, dan penyihir perempuan. Apa-apa yang warid, ya, yang berasal dari Umar, bahwa dia radhiyallahu anhu menulis kepada para pegawainya agar bunuhlah seluruh penyihir laki-laki dan penyihir perempuan. Ingat, nanti soal pertama hari Selasa seperti ini persis. Soal pertama harokati. Kedua, terjemahkan yang digaris bawahi. Ya. Ketiga, i'rab berikut ini. Tiga saja soal i'rab. Saya pelajaran tauhid i'rab juga. Iya, kalau nggak bisa i'rab antum nggak bisa terjemahin selamanya. Kemudian ada soal-soal sahih khata. Ya, misal haddus sahiri qat'u al-yad. Benar atau salah? Haddus sahiri misal al-habsu, penjara. Benar atau salah? Al-thalith, الثالث ما صح tasydid an Hafsah, dari Hafsah radhiyallahu anha, annaha amarat
annaha amarat biqatli jariyatin laha saharatha faqutilat. Al-thalith ma sahha an Hafsata radhiyallahu anha annaha amarat biqatli jariyatin laha saharatha faqutilat. Ini dalil yang ketiga. Nah, ini semuanya adalah perbuatan para sahabat. Fi'lus sahabi adalah dalil perbuatan sahabat. Perkataan sahabat adalah dalil ketika tidak ada dalil dari Quran sunnah secara langsung atau ijma'. Ya. Khususnya yang paling kuat adalah perkataan Umar radhiyallahu anhu. Beliau termasuk khulafur rasyidin dan kita kaum muslimin disuruh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar berpegang teguh kepada sunnahnya khulafaur rasyidin. Ma sahha, apa-apa yang telah sahih an Hafsata, dari Hafsah. Ma sahha, ma aba-aba, sahha yang telah sah an Hafsata, dari Hafsah radhiyallahu anha, semoga Allah meridainya. Annaha amarat biqatli jariyatin laha saharatha faqutilat. Annaha, bahwa Hafsah dia amarat, memerintahkan biqatli jariyatin laha, untuk membunuh seorang budak yang dimilikinya. Ini budak, Hafsah punya budak, ya, saharatha, yang menyihir beliau. Faqutilat, maka budak tersebut dibunuh. Ini budak perempuan jariyah. Ma sahha, apa-apa yang telah sah an Hafsah, dari Hafsah radhiyallahu anha, annaha, bahwa dia amarat, memerintahkan biqatli, untuk membunuh jariyatin laha, budak yang dimilikinya, laha, yang dimilikinya, saharatsa, yang menyihirnya, faqutilat, maka faqutilat jariyatun, ya, maka budak tersebut dibunuh. Tayyib, ya, dicukupkan sampai sini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Mungkin nanti siaran berikutnya jam 9-an atau jam 10, ya. Kalau ada pemberitahuan di grup tinggal dibuka saja, mau di Facebook mau di YouTube, siap-siap, ya. Baik. Assalamualaikum wasallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.